Ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Laith, atau yang biasa dikenal dalam kitab tertulis dengan nama Ibrahim bin Adham, atau yang biasa kita kenal di WDL ini dengan nama Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau lagi enak berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami ingin bertanya Imam. Mau tanya apa? Kenapa sih Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum dijawab sama Allah Imam? Sampai sekarang permintaan kami belum dikabul sama Allah Imam. Padahal kami Imam, masyarakat di WDL ini untuk sholat walaupun di akhir waktu kami usahakan sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 2.000 rupiah kami titipkan di Nurul Khairat ini. Sama Quran walaupun cuma malam Jumat saja, itu pun terbentur surat Yasin, kami baca Al-Quran Imam. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa kami di WDL ini merasa doa kami ini belum dijawab sama Allah Imam? Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran Imam, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa sampai sekarang kami merasa doa kami belum dijawab Imam? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah? Tapi bukankah Allah Maha benar? Atau bisa jadi kali Imam, Allah ini lagi terlalu sibuk di bulan Ramadan ini, sampai doa kami masuk waiting list, jadwal tunggu antri doanya. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah Masjid Nurul Khairat, ya Imam, apakah kalian tahu yang menyebabkan doa-doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kalian sholat, iya kalian sedekah, iya kalian hormati ulama, iya kalian sayangi itu yatim, iya kalian baca itu Al-Quran, bahkan kalian banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lain. Tapi tahukah kalian kenapa sampai sekarang doa kalian belum dijawab sama Allah? Ya tidak tahu Imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kalian belum dijawab sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita di WDL ini sudah pada mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Artikan saja pakai contoh. Ini mic ada strumnya. Ada apa tidak strumnya? Ada. Terlihat? Tidak. Kok bisa tahu? Karena ada suara. Strumnya tidak kelihatan, tapi refleksi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Itu kipas di atas ada strumnya tuh. Ada. Bentar. Ini lampu ada strumnya, Syuki, nyala. Ya kalau begitu nggak usah profesor, anak-anak kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Kalau ada strum, kipas angin pasti muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Kalau punya iman, baca Quran yang utuh 30 juz 114 surah. Jangan jadi al-mutaffifin kita.
bacanya Yasin lagi, Al-Mulk lagi. Itu aja yang kita putar-putar macam kaset kusut. Itulah yang menyebabkan hati kita mati. Apa sih yang menyebabkan hati kita mati, Imam? Sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, sungguh yang menyebabkan hati kita sudah pada mati di WDL ini, pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, pertama, araftullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita nih di WDL ini Pak terlalu kenal sama Allah, Pak. Tapi maaf, haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang gak pernah kita laksanakan, Pak. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Bahkan maaf, saya minta maaf sebelumnya. Secara jujur, sebagai orang tua, bicara sebagai orang tua, saya percaya 1000% dulu bahwa orang WDL bukan cuma kenal sama Allah. Kita sebagai orang tua di WDL ini mengajarkan sifat-sifat Allah kepada anak-anak kita. Betul betul? Betul. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah, Pak. Salat apa enggak? Sudah tergantung saja. Kalau lagi ada kerjaan bagus, salatnya kami belakangin. Itu kita terlalu kenal sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Kan sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur. Saya minta maaf sebelumnya, Bapak Ibu. Banyak dari kita di WDL ini baru ingat Allah saat kepala kita tertumpuk tembok. Kalau sudah terjebak tembok, tuh, ya Allah, baru kita ingat Allah. Artinya apa? Maaf. Berapa banyak dari kita yang baru ingat Allah ketika sedang punya masalah? Kalau lagi punya masalah, baru kita ingat Allah. Zikir, gak berhenti kita Pak kalau lagi punya masalah. Ya Allah. Sama guru-guru langsung akrab, sama masjid langsung, belum waktunya sholat udah datang. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu kita lolos dari masalah, Allah selesaikan urusan kita, jalan ke nurul khairat bisa lupa lagi, Pak. Ini loh kita. Iman kita naik turun. Makanya Bapak Ibu, ketika dulu masih jadi santri, saya diajarkan oleh guru saya Rahmatul Abrar, yaitu Nur Muhammad Iskandar SK. Beliau mengajarkan kepada kami para santri apa? Sungguh yang namanya iman, itu ada 4. Pertama, kata beliau mengajarkan kepada kami para santri, ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu selalu naik, tidak pernah turun-turun, Pak. Mantap imannya. Ini iman siapa nih? Ini imannya Anbiya, para nabi. Kita tengoklah sejarah para nabi. Begitu dahsyat perjuangan para nabi, tapi tidak ada sejarah mencatat nabi mengundurkan diri jadi nabi. Betul. Kalau nabi taubat ada, Pak. Namanya Ahmad Musaddiq, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Lagi ngaku jadi nabi, ditangkap sama polisi, kena 4 tahun penjara, keluar menyatakan tobat. Ini baru cerita nabi tobat.
Nggak percaya Nabi tidak ada yang tobat? Ayo. Ada Nabi yang dalam berdakwah tuh dikejar-kejar sama umatnya sendiri, Pak. Nabi Musa alaihissalam. Ada Nabi yang dalam berdakwah tuh sampai masuk ke dalam perut ikan besar, macam Nabi Yunus alaihissalam. Ada Nabi yang dalam berdakwah sampai dimasukkan ke dalam api besar, macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi yang diujinya lewat istrinya sendiri, macam Nabi Lut alaihissalam. Ada Nabi yang ujian terbesar datang dari anaknya sendiri, macam Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang seorang khatamul anbiya tapi tidak dijadikan anak emas oleh Allah, diuji, digembleng. Coba kita lihat. 13 tahun dia berdakwah, awal-awal perjuangan di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. 13 tahun dia berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun dia berdakwah hanya untuk menanamkan fondasi, dengan harapan di mana-mana kalau fondasi kuat bangunan kan aman. Betul. Fondasi rapuh bangunan runtuh. Fondasi miring bangunan ikut miring. Bangunan bagaimana fondasi? Kita orang hidup bagaimana imannya? Apa fondasi kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fondasi kita pertama. Yang pertama, al-imanu yazidu wa la yanqus. Imannya selalu naik, tidak pernah turun. Lalu yang kedua ada al-imanu la yazidu wa la yanqus. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun. Stabil imannya. Dahsyat nih iman, bisa stabil gitu. Siapa? Ini imannya malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, tidak perlu kagum kita sama malaikat. Kenapa? Karena malaikat cuma diberikan, malaikat ditugaskan hanya untuk tunduk dan patuh atas apa yang Allah berikan, perintahkan. Ada malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah tugasnya sujud. Sujud saja dia bangun sampai hari ini. Ada malaikat yang tugasnya zikir. Zikir saja tidak berhenti-berhenti sampai saat ini. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Ya sudah, dicabutin saja itu nyawa sama malaikat Israel. Tidak pernah saya belajar sama guru-guru saya, ada malaikat Israel bercanda, bermain-main sama nyawa orang. Dicabut, ditaruh lagi, dicabut lagi, ditaruh lagi. Tidak ada. Cabut saja, selesai urusan. Makanya malaikat Israel dalam kematian cuma kenal dua, husnul khatimah, su'ul khatimah. Malaikat Israel tidak pernah peduli mana rakyat, mana pejabat. Malaikat Israel juga tidak pernah mau tahu mana yang namanya umat, mana yang namanya ustadz. Kalau sudah tiba untuk perintah Allah mencabut nyawa, dicabut saja itu nyawa sama malaikat Israel. Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah lupa, ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai hari ini belum bertugas sama sekali. Tapi nggak pernah protes nih malaikat.
malaikat Israfil, peniup sangkakala, betul kan? Sampai sekarang belum ada tugasnya nih Pak. Ini Israfil sampai saat ini makan gaji buta Pak. Benar-benar. Makanya jangan berharap malaikat Israfil cek sound Pak. Selesai malaikat Israfil cek sound Pak, tempat kita WD. Kok bisa Soki? Imannya malaikat stabil, naik tidak, turun tidak. Nah, di sini masalahnya. Malaikat diciptakan Allah tuh cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Bahkan ada seorang malaikat yang diusir dari surga itu bukan karena melakukan kesalahan Pak, cuma karena ujub, karena sombong. Siapa? Malaikat Azazil. Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Tapi apa kata malaikat Azazil? Ya Rob, saya ini makhluk yang engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Lagi Adam baru kemarin diciptakan, masa saya harus tunduk? Gengsi dong. Allah enggak terima dengan penolakan malaikat Azazil. Azazil, surga bukan tempatnya orang yang sombong. Keluar kau dari surga. Pindah malaikat Azazil masuk neraka, ganti nama menjadi iblis. Malaikat di dalam surga sombong diusir Pak. Apalagi kita masih di WDL sombong. Mau masuk surga yang mana? Yang kedua, imannya stabil, naik tidak, turun tidak. Lalu yang ketiga diajarkan sama guru kami ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Subhanallah. Imannya ini sudah tidak pernah naik, cenderung turun terus. Bahaya nih iman. Ini iman siapa nih? Ini imannya hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau hewan selalu berbuat salah, nggak perlu dimarah-marahin. Mubazir. Benar ini. Ibu lagi makan enak-enak, mana ikan tinggal satu-satunya di piring. Ambil minum, ikan digondol sama kucing. Jangan dimarahin. Kenapa? Kucing. Ayam kalau lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri Pak. Banyak orang atau tidak ya. Kambing kalau lagi datang laparnya nggak perlu nanya ke DKM Masjid Nurul Khairat, Ustaz, ini rumput halal apa haram ya? Nggak perlu. Makan aja. Sapi jalan di tengah kampung kita nih. Mana nggak pakai celana? Apa mereka malu? Lihat sapi. Bu, ibu, jangan nanti ibu melihat sapi nggak pakai celana terus telak pinggang. Dasar sapi, nggak punya otak. Siang-siang nggak pakai celana, mana kelenengannya bunyi mulu lagi. Kitanya yang gila. Kenapa? Ya hewan Pak. Kok bisa Soki? Hewan cenderung berbuat salah, nggak pernah baik. Nah, berbanding sifat dengan malaikat, hewan itu cuma diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Otak hewan dikasih Pak, tapi akal hewan nggak dikasih. Jadi kalau hewan cenderung berbuat salah, cukup dimaklumkan saja. Dan yang terakhir keempat diajarkan sama guru kami ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nggak pernah stabil nih? Ini iman kebanyakan orang WDD. Saya, bapak, ibu, ini iman kita nih. Tapi wajar Pak.
Kita manusia imannya naik turun. Kenapa? Karena kita manusia sosok yang komplit yang Allah ciptakan, Pak. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu, Pak. Akal buat apa? Liyatafakkar, untuk berpikir. Nafsu untuk apa? Untuk berkembang biak. Makanya kalau kita mau jujur, setiap saat saya berani bilang, cuma 2 perkara ini saja, Pak, yang bertengkar dalam diri kita. Akal nafsu, benar salah, iya tidak, halal haram, hak batil. Cuma 2 perkara ini saja, Pak, yang bertengkar dalam diri kita. Kalau akal kita lagi menang, subhanallah, jadilah orang WDR ini malaikat berbotolkan manusia di sini. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, Pak, naudzubillah, jauh lebih hina daripada hewan. Soki, kamu kok malah begitu sih? Kalau iman rendah jauh lebih hina daripada hewan, ayo kita lihat. Segalak-galaknya seekor sapi, segalak-galaknya seekor sapi, kalau lagi marah kan luar biasa sapi ya, betul? Makanannya tetap rumput, Pak. Sebuas-buasnya sapi ketika marah, makanannya tetap rumput. Enggak ada sapi marah minta hamburger. Tuh lihat, sebuas-buasnya sapi kalau lagi marah, makanannya tetap rumput. Tapi tengok kita manusia kalau sudah buas, Pak, naudzubillah, jangan cuma rumput, APBN dimakan, Pak. Bansos ditelan, dana haji diemban. Manusia kalau sudah buas. Nah, makanya karena iman kita naik turun, Pak. Karena iman kita naik turun inilah baginda Nabi itu mengingatkan, sebagai makhluk sosial, kita kan ini makhluk sosial manusia, betul? Artinya makhluk sosial apa? Makhluk yang pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Betul? Betul. Kita manusia nggak akan pernah bisa eksklusif, Pak. Apa merasa kita hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri? Terus sama orang lain kecil semua, sama tetangga nggak mau kenal, jalan nggak nginjek tanah, mau jadi kuntilanak teman-teman. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Apa memang berasa kita hebat, lalu nanti meninggal dunia kita jalan ngubur sendiri, Pak? Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Nih, maaf dulu, saya minta maaf. Saya bisa ngomong enak begini deh, Pak. Tahu nggak, Pak? Karena ada yang dengerin. Bapak Ibu bisa duduk tenang menghadap ke sini, kok mau? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain, betul? Betul. Betapapun pandai saya bicara, Pak, 2 jam menggelegak, berkobar, yang dengerin tidak ada. Hebat atau tidak? Paling kata Ustaz Mahmud itu Syauqi udah lama bicara sendiri. Atau kita balik, saya balik, Bapak Ibu duduk tenang menghadap ke depan sini, 2 jam di depan gak ada apa-apa. Itu lebih serem satu masjid kesurupan. Apa yang mau kita banggakan kalau kita tidak memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupan? Makanya baginda Nabi mengingatkan apa? Seseorang bisa dilihat dari agama kawannya. Orang tua saya mengingatkan, berhati-hatilah kau dalam memilih kawan. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Iman kita tak pernah stabil. Makanya ya, di akhir Ramadan kita kembalikan lagi deh. Walaupun tersisa masih tinggal beberapa hari lagi untuk Ramadan.
kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Sering saya bilang di Ramadan ini, jadikan momentum Ramadan ini sebagai dua perkara dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Ramadan ini yang sisa tinggal beberapa hari ini sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan. Insya Allah. Soki memang saya kurang baik bagaimana dua dari Soki. Waktunya puasa saya puasa, waktunya sholat saya sholat. Sholat sehari 5 kali saya lakukan di Ramadan sehari 5 kali. Enggak pengen baik saya jadi tambah 6 enggak. Sholat subuh juga tadi tetap 2 rakaat Soki. Enggak karena pengen baik tapi tambah jadi 3. Kurang baik apa Soki? Nah, maksudnya banyak dari kita umat Islam Pak, ketika Ramadan ini menjadikan Ramadan nggak lebih sebatas pertandingan, macam pertandingan saja. Coba lihat pertandingan.